Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sejumlah pengemudi ojek online dari berbagai komunitas di Palembang, Sumatera Selatan menggelar aksi di depan Mapolda Sumsel, Sabtu 30 Agustus 2025. Mereka menuntut penegakan hukum atas kasus kematian Afan Kurniawan, driver ojol di Jakarta, yang jadi korban mobil rantis Brimob, serta mendesak agar identitas pelaku tidak disamarkan. Kita tidak boleh selalu beranggapan ada kata telat ataupun tidak. Simpati itu timbul dari hati. Simpati itu harus diakomodir. Saya sebelum aksi hari ini rapat dulu, mendengarkan dulu aspirasi kawan-kawan, kita tampung satu penekanan, tidak boleh anarkis. Usai berunjuk rasa, para driver ojol melanjutkan aksi solidaritas dengan menggalang donasi di 8 titik, salah satunya di Simpang Mapolda Sumsel. Untuk saudara yang kejadian di Jakarta, nggak tahu dari komunitas gokilnya dulu. Ya betul, nanti kan ini dari adu langsung disalurkan. Pengendara yang melintas antusias turut menyampaikan bela sungkawa. Bahkan sejumlah anggota polisi yang tengah bertugas mengatur lalu lintas ikut menyumbang sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan. Kami Polri, kami adalah sahabat dari masyarakat. Kami ini mitra masyarakat. Kita satu semua untuk kemajuan negara kita ini. Rekan-rekan tadi sudah memberikan kasih silaturahmi ya untuk rekan-rekan kita, hanya sekedar untuk membantu, meringankan, dan juga memberikan sedekah dari apa sedikit yang kita miliki untuk bisa membantu dan untuk keluarga daripada korban yang Donasi yang terkumpul nantinya akan diserahkan pada keluarga almarhum di Jakarta melalui perwakilan pengemudi ojol. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam waktu dekat, Bundaran Air Mancur Palembang akan direnovasi. Pemerintah kota menyebut telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait rencana pembaruan ikon kota tersebut. Pemkot Palembang telah menerima desain rancangan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus masukan dari seniman, budayawan, hingga ulama. Seluruh masukan itu diharapkan mampu menghadirkan wajah baru Bundaran Air Mancur tanpa menghilangkan nilai historinya, mulai dari jejak kerajaan Sriwijaya hingga era modern. Kita ingin di sana ada nilai historisnya, makna dan juga ada nilai. Maka semua kemarin sudah diakomodir, termasuk ada di zaman kerajaan Sriwijaya juga bisa diakomodir. Seperti ada di atas kali itu Muhammad Betangkup istilahnya. Kita juga ada ciri khasnya. Kalau provinsi itu adalah ada tanjak, tetapi kita ada rumah limasnya. Termasuk kemarin juga saya kasih masukan supaya ada Asmaul Husnanya, sehingga tercermin Palembang sebagai kota Palembang Darussalamnya, sebagaimana leluhur kita terdahulu. Alhamdulillah kemarin sudah final dan juga bisa diakomodir semua. Renovasi ini diharapkan membuat Bundaran Air Mancur semakin representatif. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kak mau pulang. Kak titip mama kakak, Angel. Seorang perempuan yang sedang hamil 5 bulan nyaris mengakhiri hidupnya dengan melompat ke Sungai Musi dari Jembatan Musi 6 Palembang pada Minggu 24 Agustus 2025 malam. Sebelum aksinya, ia sempat merekam pesan terakhir untuk keluarganya melalui ponsel. Pengendara yang melintas melihat kejadian itu dan segera melapor ke polisi. Kapolsek Ilir Barat II bersama istri dan anggota turun ke lokasi. Upaya persuasif yang dilakukan istri Kapolsek selama 30 menit akhirnya membuat perempuan itu urung melompat. Perempuan berinisial AF warga Seberang Ulu 2 Palembang diduga nekat karena cemburu pada suaminya yang kerap mengunjungi mantan istri. Setelah diselamatkan, AF dibawa ke Rumah Sakit Akegani untuk pemeriksaan kesehatan sebelum dikembalikan ke keluarga. Coba bunuh diri di atas jembatan Musi 6. Alhamdulillah berkat kesigapan petugas dan masyarakat kita bisa menyelamatkan. Kami tanyakan itu sepertinya kurang komunikasi antara suami istri
dan dia cemburu karena si suami ini sering ke tempat mantan istrinya karena dia punya anak. Polisi mengimbau keluarga agar memberikan perhatian lebih demi mencegah kejadian serupa terulang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik kompresor meledak di sebuah kios tambal ban kawasan Bukit Sangkal, Kalidoni, Palembang. Kuatnya ledakan membuat tukang tambal ban terpental, sementara seorang pengendara motor yang melintas ikut terjatuh. Kejadian ini sontak membuat warga terkejut dan segera mengevakuasi korban ke tepi jalan. Berdasarkan informasi, insiden terjadi saat korban tengah membuka kios dan menyalakan kompresor untuk mengisi angin. Beberapa menit kemudian kompresor meledak, merobohkan atap kios dan menyebabkan korban mengalami luka serius. Kayak bom, Pak ya? Terus kondisi korban dari mana tadi? Sempat terlempar ya, Pak? Tahu kami yang patah beda, hancur putih. Kakinya, Pak ya? Putih. Kakinya tuh ini keluar ya, liar kan? Jadi yang langsung Bapak bantu angkat tadi? Iya, masa patah aku tahu. Tapi sadar masih, Pak ya? Yo, masih sadar. Jadi meledaknya belum tahu kenapa, Pak? Aku tahu. Makanya enggak bukan dulu ya. Aku beranian berlabuhan. Banyak ini kompresor itu besar. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Hingga kini penyebab pasti ledakan masih diselidiki pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski dinilai cukup baik dalam penataan aparatur sipil negara, pemerintah Kota Palembang tetap akan menerapkan sistem merit. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menata ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Wali Kota Palembang Ratu Dewa telah menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk berkoordinasi dengan Kantor Regional 7 BKN. Penerapan sistem merit juga diharapkan memperkuat kualitas SDM dan birokrasi di seluruh sektor pemerintahan daerah. Perlu beberapa hal yang harus mendapatkan masukan secara komprehensif terkait dengan sistem merit penataan pegawai negeri yang ada di Kota Palembang. Jadi sudah banyak masukan, tinggal kita pihak SDM harus segera berkoordinasi lebih intensif lagi dengan BKN Regional 7. Kira begitu. Sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berlandaskan kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan moralitas. Penerapan prinsip ini bertujuan menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, serta bebas dari praktik diskriminasi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bentrokan dua kelompok remaja pecah di Jalan Sukarela, Sukarami, Palembang pada Kamis 21 Agustus 2025 malam. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam hingga seorang remaja terjatuh dan dikeroyok lawan. Korban berinisial MA, warga Jalan Perindustrian 2, mengalami luka sajam di tubuhnya. Setelah mendapat perawatan, ia melapor ke Polrestabes Palembang. Peristiwa ini bermula dari saling ejek di media sosial yang berujung tantangan. Korban datang tanpa senjata bersama dua temannya, namun diserang 4 pelaku bersenjata tajam. Lewat apa? Di sosmed. Instagram. Iya, ini. Luka di mana aja kan kita, Pak? Luka di mana aja? Luka banyak, di pipi, di punggung, di kaki ada. Ada luka jahit ya, Pak? Iya. Berapa jahitan, Pak, totalnya, Pak? Totalnya sekitar 50 jahitan. Laporan korban diterima polisi dengan dugaan tindak pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, menjaga semangat juang prajurit menjadi sebuah keharusan. Menyadari hal ini, Kodam 2 Sriwijaya menggelar berbagai wawasan dan motivasi untuk prajuritnya. Kegiatan ini menghadirkan pakar komunikasi Aqua Dwi Payana. Dengan tajuk meningkatkan semangat kerja prajurit seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dirancang bukan sekedar sebagai sesi ceramah, tetapi sebagai ruang dialog yang menginspirasi.
Dalam dunia yang terus bergerak maju, prajurit dituntut tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga adaptif dalam menghadapi tantangan. Dengan kemampuan dia berkomunikasi baik kepada masyarakat, maka seluruh program Angkatan Darat bisa dijalankan dengan lancar. Itu inti dari nanti perwira, terutama yang dari YONTB. Ketika dia sudah mulai bertugas di lapangan, kita lihat hasilnya. Hasil outputnya nanti komunikasi mereka dengan masyarakat akan baik. Tentunya program-program dari Batalion Teater Pembangunan akan terlaksana dengan baik dan maksimal. Acara ini berlangsung selama 2 hari pada 26 Agustus 2025 di Makodam 2 Sriwijaya dan Mapodam 2 Sriwijaya. Sehari berselang, giliran Makodam 0418 Palembang dan Yon Arhanud 12 SBP menjadi tuan rumah. Saya tahu bahwa di TNI itu adalah komando sistemnya gitu ya kan. Nah, sehingga apa? Bukan berarti karena komando terus kemudian yang bawahan itu tidak punya kesempatan untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, ide-ide kepada atasannya atau komandannya. Yang saya tekankan betul adalah gunakan etika dan kesantunan komunikasi. Dan yang paling mendasar adalah ketika kita menyampaikan satu ide, ada argumentasinya, ada dasarnya. Apapun itu ya kita serahkan kepada komandan untuk mengambil keputusan. Lebih dari sekedar meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini menjadi sarana memperkuat karakter, mental, dan semangat pengabdian. Sebab di balik seragamnya, prajurit juga butuh motivasi untuk terus bergerak seiring kemajuan zaman. Kami mendapat motivasi sebagai prajurit TNI Angkatan Darat untuk melakukan menumbuhkan semangat kerja dalam dinas kami dan lebih mendapatkan ilmu untuk memperbaiki komunikasi. Dengan semangat ini, diharapkan setiap prajurit mampu menjaga profesionalisme dan tetap teguh pada nilai-nilai pengabdian di tengah perubahan yang kian cepat. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku pencurian menggasak uang dari laci sebuah konter ponsel. Mengenakan pakaian biru, pelaku kabur menggunakan sepeda motor setelah mengambil uang. Peristiwa ini terjadi di konter milik Widya Astuti di kawasan 32 Ilir, Palembang. Saat kejadian, konter dalam keadaan kosong karena pemilik berada di ruang sebelah untuk memindahkan BBM. Ia sempat mendengar suara motor berhenti di depan konter namun tak menghiraukannya. Saat kembali, korban mendapati laci penyimpanan uang sudah terbuka. Dari Rp900.000 hanya tersisa Rp100.000. Pencurian dengan berbagai modus disebut kerap terjadi di kawasan tersebut. Awalnya tuh aku tuh ngisi ulang bensin jualan aku nih sebelah situ. Jadi kesel anak aku nih nunggu. Nah pas dia nih rupanya lagi buka menulis. Yeah. Ada suara motor, jadi aku udah teriak, "Apik, ada yang beli apa?" Nah, uang itu tuh buka etalase nih kak mungkin yang di CCTV itu kan. Yeah. Jadi dia nih bekejar. Gitu aku keluar. Nah motor itu langsung berlari. Aku sempat nengok motornya itu, uangnya, tapi tidak ciren. Pas nengok di CCTV, aku mungkin nggak duit dia punya. Dia nih megangin duit yang nyampah. Pas aku buka, nah di sini. Nanti lagi duit yang aku tebet 800.000. Korban berencana melaporkan kejadian ini ke polisi dengan harapan pelaku segera ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Harga beras yang masih tinggi menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penyesuaian dilakukan dengan menetapkan harga eceran tertinggi, beras medium dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium tetap Rp14.900. Target pendistribusian beras SPAP sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan kita sudah mencoba merumuskan antara lain publikasi yang harus kita galakkan agar masyarakat tahu bahwa ada beras SPAP yang diperuntukkan untuk masyarakat yang fungsinya untuk menjaga stabilitas dari harga beras itu sendiri. Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumsel merumuskan strategi distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk menjaga kestabilan harga. Saat ini stok beras di Sumsel tercatat aman hingga 4 bulan ke depan dengan cadangan 150.000 ton.
Untuk beras SPHP tersedia 99.000 ton dengan realisasi 5.000 ton sejak Juli hingga Agustus 2025. Target distribusi hingga akhir tahun mencapai 44.000 ton. Penyalurannya dia bisa sama ada 7 BUMN, BUMD, kemudian juga kepolisian, kemudian pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan swasta, tapi yang BUMN-nya, dan juga untuk pasar retail modern yang bukan distributor, misalnya seperti Alfa. Di samping itu juga ada melalui pasar tradisional yang ditunjuk, diverifikasi oleh Bulog dan disetujui oleh Ketahanan Pangan. Distribusi beras SPHP melibatkan kepolisian, BUMN, BUMD, hingga retail modern yang bukan distributor utama. Langkah ini diharapkan mampu meredam kenaikan harga, terutama di Sumsel. Untuk Sumsel ada 10.000-an, tapi jadi memang kita sekarang bertahap ya, jadi setiap bulan tetap harus ada yang tadi dengan beberapa jaringan. Kalau realisasinya sampai sekarang? Realisasi sampai Juli, Agustus, karena memang SPHP dimulai dari bulan Juli, jadi baru 5.000-an ton, tapi ini kita akan kejar terus sampai nanti di akhir Desember 2020. Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, dan Operasi Pasar tetap digelar bersama OPD dan stakeholder terkait. Pengawasan distribusi juga diperketat melalui Satgas Pangan, TNI, dan Polri. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak impor lagi, Bu ya? Sudah tidak impor lagi. Kasus balita meninggal akibat cacingan di Sukabumi menjadi peringatan serius. Penyakit yang kerap dianggap sepele ini dapat berakibat fatal jika diabaikan. Untuk mencegah hal serupa, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan gencar melaksanakan program pemberian obat pencegahan massal cacingan. Melalui puskesmas di 17 kabupaten dan kota, obat albendazol diberikan kepada anak usia 1 hingga 12 tahun sebanyak 2 kali dalam setahun. Tahun ini program telah menjangkau lebih dari 1,56 juta anak atau sekitar 96,74% dari target, melampaui target nasional sebesar 78% dan capaian Sumsel pada 2024 yang mencapai 95,44%. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, kita juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan itu antara lain kita pemberian obat cacing albendazol itu setahun 2 kali. Kemudian kita mendampingi survei kecacingan dengan BLKM di beberapa kota dengan hasil 0, artinya tidak ada yang terpapar. Untuk pembangunan sanitasi, kemudian bedah rumah ya, bagi yang ada program bedah rumah itu memang signifikan keterkaitannya karena dengan meningkatnya kebersihan di rumah dan masyarakat, dia mengurangi penularan cacingan tersebut. Untuk saat ini distribusi obat tidak ada kendala, alhamdulillah. Juga kita sosialisasi ke masyarakat tidak ada kendala karena masyarakat memang sudah sadar untuk penyakit kecacingan ini. Keberhasilan ini turut didukung program perbaikan rumah tidak layak huni serta perbaikan sanitasi. Berdasarkan hasil survei mikroskopis terhadap sampel tinja anak-anak, hingga kini belum ditemukan kasus cacingan di Sumatera Selatan. Data tersebut diperoleh dari pemeriksaan bersama Dinas Kesehatan dan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus AR, pencuri ponsel mewah milik warga. Pria 31 tahun itu ditangkap di persembunyiannya di Kalidoni 2 hari setelah beraksi. Saat ditangkap, tersangka sempat menangis dan menyangkal perbuatannya. Namun, hasil penggeledahan menemukan barang bukti ponsel mewah yang dicuri membuatnya tak bisa mengelak. Pencurian terjadi Kamis 21 Agustus 2025 dini hari di rumah warga Jalan Ayani, Lorong Fuad, Seberang Ulu 2. Tersangka masuk dengan merusak jendela, lalu mengambil barang berharga dari tas korban.
Pelaku ditangkap 2 hari sesudah kejadian di daerah Kalidoni. Untuk barang buktinya itu ada pada pelaku. Pelakunya residivis juga, Bang? Pelaku ini termasuk residivis. AR diketahui baru 10 hari bebas dari penjara atas kasus serupa. Kini ia kembali terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi awal tim pelaksana rencana aksi daerah percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal. Langkah ini sejalan dengan Perpres nomor 81 tahun 2024 sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan pokok khususnya beras. Akan mengantisipasi bahwa tidak hanya pangan itu beras saja, tapi non beras juga penghasil karbohidrat yang memang bisa pengganti beras. Seperti itu. Jadi goalnya adalah kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan ekonomi makro masyarakat yang pada gilirannya akan ekonomi rakyat akan bergeliat bersama-sama. Program RAD mendorong masyarakat memanfaatkan sumber karbohidrat alternatif seperti jagung, singkong, dan pangan lokal lainnya. Selain memperkuat ketahanan pangan, inisiatif ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi petani, non-padi, serta solusi menghadapi fluktuasi harga beras. Kita berharap dengan semuanya kita rapat ini, apa yang menjadi percepatan untuk penganeka-ragaman dan menimbulkan lagi pangan-pangan lokal yang ada di daerah, itu akan membangun, membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi atau pangan lokal untuk kita di samping tadi meminimalisasi terjadinya stunting dan juga mendukung MBG. MBG itu tidak harus semuanya yang ada dalam arti harus ikan semuanya atau ayam semua, tapi apa yang ada di situ, tapi nilai gizinya tinggi. Pengembangan pangan lokal juga mendukung pencegahan stunting dan program makan bergizi gratis. Melalui percepatan ini, Sumatera Selatan menegaskan komitmennya mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang memastikan kesiapan untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tingkat SD dan SMP. Langkah ini diawali dengan peninjauan sejumlah aset oleh Sekretaris Daerah dan Asisten 1. Hasilnya 2 titik lokasi disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut. Untuk pemenuhan tenaga pendidik, Wali Kota meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sudah beberapa kali tim kita yang saya minta langsung dengan Pak Sekda dengan Pak Asisten 1 kemarin meninjau aset-aset untuk segera dibangun sekolah rakyat. Saya kira Palembang sudah siap untuk melaksanakan sekolah rakyat. Kalau untuk kriteria khususnya nanti dari Dinas Sosial berkoordinasi dengan sekolah yang ada di Palembang, khususnya di Dinas Pendidikan. Inisiatif ini menjadi upaya Pemkot dalam mendukung program pemerintah pusat dalam akses pendidikan bagi warga miskin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang memastikan kebijakan penghapusan pajak bumi dan bangunan hingga Rp300.000 tetap berlaku sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2019. Dinas terkait diminta melakukan pendataan dari sisi ekonomi dan hukum agar kebijakan ini tepat sasaran terutama bagi warga kurang mampu. Pertama untuk pajak, saya minta kemarin kalau yang kaitan yang nilai 300 ya, kemarin sudah ada dikeluarkan juga kajian termasuk saya minta benar-benar dirapatkan dan dikonsultasikan dengan APH dan juga BPKP. Untuk 300 tetap kita mengacu kepada yang terdahulu.
Tetapi penekanan saya bahwa kita ingin 300 itu nilainya benar-benar tepat sasaran, benar-benar orang yang tidak mau. Sementara itu, rencana penghapusan PBB hingga Rp500.000 masih dikaji dan akan dikonsultasikan dengan aparat penegak hukum serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komplotan pencuri motor beraksi di sebuah kos di Jalan Kancil Putih 5, Ilir Barat 1, Palembang. Aksi mereka terekam kamera pengawas saat membawa kabur 2 motor sekaligus. Dengan cara mendorong motor tanpa menyalakan mesin, para pelaku berhasil membawa kabur kendaraan milik 2 penghuni kos yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Palembang. Pencurian terjadi pada Rabu 28 Agustus 2025 dini hari ketika pemilik tengah tertidur. Sehari sebelumnya, korban sempat melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku yang mondar-mandir di sekitar kos. Kalau dari rekam CCTV itu kami lihat tuh cuma ada 2 orang kelihatan. Satu pakai jaket hitam, pakai topi sama pakai masker, terus yang kedua tuh gendut orangnya, pakai jaket putih, masker putih sama helm. Itu kejadian itu dia sempat ngecek dulu di sini. Kata kamar 28 dia sempat ngecek tuh jam 11 ke sini. Cuman muter doang tuh sampai ke parkiran motor. Lalu balik lagi. Nah, kami sudah selesai jam 1 masih selesai. Itu muncul di CCTV itu jam 4.12 dia muncul. Dia ngintip dari penjaga pos. Terus jam 4.16 dia sudah ngeluarin motor dari kosan. Dua sekaligus. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 dan korban berharap polisi segera menangkap para pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kamu duduk nih. Ini siapa nama kamu duduk? Suasana di Desa Mainan Sembawa, Banyuasin mendadak riuh. Puluhan orang yang berada di arena judi sabung ayam berlarian begitu polisi datang menggerebek lokasi. Menyusul laporan warga soal aktivitas ilegal yang disebut sudah beroperasi sejak Juli 2025. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 10 orang yang merupakan pemain, mayoritas berprofesi sebagai pekerja dan petani. Setelah menjalani pemeriksaan, mereka ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga masih memburu pemilik arena sabung ayam tersebut. Berhasil mengamankan 10 orang diduga pelaku, termasuk juga barang bukti berupa uang sejumlah 3,85 juta, kemudian gelanggang perjudian beserta set dan perlengkapannya, termasuk sepeda motor dan lain-lain. Para pelaku sebanyak 10 orang ini berdasarkan hasil keterangannya memang berlatar belakang dari berbagai profesi ya. Sejumlah barang bukti turut disita, di antaranya uang tunai 3,8 juta rupiah, 11 motor, 4 ekor ayam, serta perlengkapan gelanggang sabung ayam. Kini para tersangka ditahan di Polres Banyuasin dan terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah ditangkap pada Senin 25 Agustus 2025 dan menjalani pemeriksaan di Polres Musi Banyuasin, Siswandi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dokter spesialis di RSUD Sekayu. Tersangka yang merupakan keluarga pasien ini sempat melakukan intimidasi saat korban tengah memeriksa kondisi ibunya. Penetapan status tersangka dilakukan usai polisi mengumpulkan bukti lengkap dan melakukan gelar perkara, meski sebelumnya ia sempat 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Siswandi dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan, pengancaman dengan kekerasan, serta pemaksaan dengan ancaman. Hingga kini 7 saksi telah diperiksa dan penyelidikan masih berlanjut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Si terlapor ini kemudian terlapor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan, kemudian kasus pengancaman dengan kekerasan, kemudian pemaksaan dengan ancaman. Jadi pasal yang diterapkan oleh Polres Banyuasin, pasal 351 ayat 1, kemudian pasal 336 ayat 1, dan yang terakhir adalah pasal 335. Semuanya adalah kitab undang-undang hukum pidana. Kasus ini sebelumnya ramai di media sosial dan menuai kecaman luas lantaran tersangka memaksa korban membuka masker karena merasa tidak puas dengan pelayanan rumah sakit. Rizky Oktora, Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sebanyak 9.600, ada satu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah menyiapkan rotasi jabatan sebagai bagian dari strategi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Langkah ini dilakukan untuk menggantikan ASN yang akan pensiun dan menetapkan sejumlah posisi pelaksana tugas menjadi definitif. Saat ini proses penilaian terhadap rencana rotasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Setelah itu daftar nama ASN yang akan menempati posisi baru segera ditetapkan. Dan yang dilihat itu kinerja, sikap perilaku juga dilihat, dan beberapa komponen lainnya, dan juga ada proses yang sesuai dengan ketentuan, ada job fit juga, uji kesesuaian, jabatan yang cocoknya di mana, yang sebelumnya di sini misalnya lebih cocoknya di mana. Melalui rotasi ini, setiap organisasi perangkat daerah diharapkan dapat berjalan selaras dalam mendukung program-program yang tertuang dalam RPJMD. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Suasana pagi di Jalan Ayani seberang Ulu 2 Palembang berubah haru. Ratna, seorang pedagang kaki lima menangis ketika lapak dagangannya dibongkar Satpol PP pada Kamis 28 Agustus 2025. Saat tiba untuk berjualan, ia mendapati lapaknya sudah rata dengan tanah. Tak hanya itu, barang dagangan pun ikut disita petugas. Ratna mengaku terpukul. Lapak sederhana itu menjadi sumber nafkah untuk menyekolahkan dan memberi makan 5 anaknya. Ia merasa pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku nak makan, ini malah dibongkar. Isinya lah habis, dah kosong dah lalu lagi isinya. Jual rokok, jual minuman, jual kopi. Apa tahu? Sudah dikasih tahu, cuma nak ngomong, nak bongkar pagi. Iya. Ngomong ke bongkar baik. Kami tak tahu. Tak bisa jualan lagi, pemerintah nak minta makan. Ayo bapak, pemerintah di Kota Palembang. Mana ini kamu nak minta makan, anakku 5 nak makan. Tak berhenti kamu nak sekolah. Berbeda dengan klaim Ratna, Satpol PP menegaskan telah melayangkan 3 kali surat peringatan. Kita sudah memberikan peringatan yang didahului oleh kelurahan dan kecamatan. Kelurahan kecamatan sudah memberikan peringatan, terus kita susul dengan peringatan dari Satpol PP. Kita berikan waktu 3 kali 24 jam untuk melakukan membongkar sendiri. Tapi setelah kita lewat dari 3 hari, dan sudah seminggu tidak dibongkar, ya akhirnya kita melakukan penertiban. Penertiban dilakukan setelah menerima laporan warga karena keberadaan pedagang di bahu jalan mengganggu arus lalu lintas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan saat cuaca panas ekstrim di Sumatera Selatan, patroli udara ditingkatkan dengan 2 unit helikopter. Patroli ini difokuskan untuk mendeteksi sebaran titik panas dan titik api, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan dampak kabut asap dapat diminimalisir. Pemadaman terakhir masih berlangsung di Indralaya Utara dan kawasan Lais, Musi Banyuasin dengan helikopter waterbombing. Api membakar lahan jenis mineral, sementara di jalur darat pemadaman terkendala surutnya kanal air. Dalam sepekan terakhir, jumlah titik panas meningkat hingga 121, terbanyak di Ogan Ilir yang masuk zona merah Karhutla. Wilayah rawan lain meliputi Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Pali, dan Muara Enim. Hasil penelusuran Satgas menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar. Upaya yang kita lakukan, BPBD Provinsi bersama dengan stakeholder OVD yang ada, baik itu TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, kita bersama-sama melaksanakan pemadaman darat. Apabila terjadi pemadaman darat tidak bisa diatasi, maka kita nanti minta bantuan teman dari Subsagas Udara, dalam hal ini dan Lanut SMH Palembang, karena ketepatan juga kita dibantu dari BNPB Pusat berupa 2 helikopter patroli dan 4 helikopter waterbombing untuk melaksanakan baik itu patroli maupun pemadaman udara untuk membantu teman-teman di mana kebakaran itu sulit akses untuk
menuju ke lokasi. Karena beberapa tempat kejadian kebakaran lahan itu sumber-sumber airnya tidak ada, karena sudah kalau di puncak kemarau ada beberapa kanal ataupun danau rawa itu sudah mengalami surut. Sejak Januari hingga Agustus 2025, tercatat 325 kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumsel dengan luas terbakar mencapai 1.416,94 hektar. Ogan Ilir menjadi daerah dengan kasus terbanyak yakni 100 kejadian, disusul Ogan Komering Ilir dengan 38 kejadian, serta sejumlah wilayah lainnya. Reski Oktora, Tripida, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Prodi di PTKL juga Komisi 10 DPR menyerap aspirasi pendidikan tinggi di Sumatera Selatan dengan mendatangi kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 pada Kamis 28 Agustus 2025. Pertemuan ini menjadi ruang akademisi menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi perguruan tinggi. Isu yang mengemuka antara lain sertifikasi dan tunjangan dosen, perbaikan sarana dan prasarana di perguruan tinggi negeri maupun swasta, hingga persoalan perguruan tinggi kementerian lain. PTKL dinilai perlu memiliki program studi yang lebih spesifik agar tidak tumpang tindih dengan perguruan tinggi di bawah Kemendikti. Intinya bahwa kita memberikan informasi pada Panja bagaimana tata kelola PTKL tersebut dan ini dalam rangka implementasi PP 57/2022 tentang tata kelola PTKL. Tadi yang ditekankan itu PTKL diminta agar lebih spesifik dalam menentukan keunikan dari prodi tersebut sehingga tidak tumpang tindih dengan perguruan tinggi yang prodi-prodi perguruan tinggi yang berada di bawah Kemendikti Saintek seperti itu. Komisi 10 DPR berharap mampu merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, sekaligus memperkuat kualitas perguruan tinggi. Tadi kami banyak mendapat masukan, saran, pendapat dari pelaku-pelaku perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya masukan dan saran itu kita akan membawa di rapat-rapat kami di Komisi 10 sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan. Ya banyak, sertifikasi dosen, tunjangan kinerja dosen, sarana dan prasarana di PTN dan PTS, nah itu menjadi diskusi yang menarik. Pembahasan terkait PTKL juga menjadi bagian penting dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang kini tengah disusun naskah akademiknya. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional masih bergulir di DPR dan ditargetkan rampung pada 2025. Revisi ini bertujuan menyatukan sejumlah regulasi pendidikan agar terbangun kesatuan sistem pendidikan nasional. Saat ini pembahasan telah masuk tahap penyelesaian naskah akademik. Salah satu fokus penting dalam revisi tersebut adalah peningkatan kesejahteraan guru, selain upaya memperkuat mutu dan layanan pendidikan. Bagaimana sejauh ini? Sedang berjalan, sedang penyusunan naskah akademik. Semua masukan, saran pendapat dari seluruh elemen masyarakat, organisasi, pengamat, seluruh stakeholder pendidikan kita akan tampung untuk menyempurnakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003. Poin-poin yang jadi urgensi? Jadi ada kesejahteraan guru, manajemen guru, kemudian pendidikan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun, ya tentu dengan segala hal-hal yang menyangkut tentang peningkatan mutu dan layanan pendidikan. Harapannya revisi UU Sisdiknas mampu melahirkan sistem pendidikan yang lebih relevan, adil, dan berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC menggelar laga uji coba melawan juara Liga 4 2025 Tribrata Rafflesia FC di lapangan baseball Jakabaring Sport City Palembang. Meski menurunkan banyak pemain lapis kedua, Laskar Wongkito tetap mampu menguasai jalannya pertandingan dan menang telak 4-1. 4 gol Sriwijaya FC dicetak Sultan Ziko, Doli Gultom, Felix Tiwu, dan Fernando Surbai. Meski produktif, jajaran pelatih menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dievaluasi, sekaligus memberi apresiasi pada pemain yang tampil stabil sepanjang laga. Kalau di sepak bola ada namanya antisipasi 10 menit pertama dan 10 menit terakhir. Nah itu selalu yang terjadi. Enggak mungkin Sriwijaya aja, mungkin semua tim pasti bakalan menghadapi situasi seperti itu. Dan tadi saya cukup sangat puas sama anak-anak karena mereka bisa
setelah 15 menit itu mereka bisa menstabilkan permainan mereka dan mereka bisa memberikan gol. Bagi Tribrata Rafflesia FC, uji coba ini menjadi bekal penting menghadapi Liga 3 musim ini. Ya, saya melihat, kebetulan kami kan Liga 4 main kan juara. Juara, iya. Ya, jadi saya melihat level tim ini. Lapis pertama tadi, saya menyembunyikan kekuatan saya, menurunkan lapis kedua. Lapis kedua, di babak kedua itu tim yang utama. Tim utama. Karena bisa kita lihat tidak banyak peluang babakan. Sementara Sriwijaya FC masih akan menggelar satu laga uji coba tambahan sebelum Liga 2 resmi bergulir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC memastikan akan mendatangkan 2 pemain asing untuk memperkuat tim di kompetisi Championship 2025-2026. Setelah lebih dulu mengumumkan Michael Enu dari Ghana, 1 nama asing lainnya segera menyusul bergabung dengan Laskar Wongkito musim ini. Saat ini keduanya masih menunggu proses administrasi kartu izin tinggal terbatas. Untuk pemain asing ya mungkin kalau tidak ini ya 2 ya, Pedinho dan Enu. Tapi kita ini masih terbentur dengan surat menyurat masih. Harapan kita di laga perdana nanti lawan Garuda Adesia ini kita 2 pemain asing ini udah mulai hadir dan bisa bermain di laga pertama ini. Sriwijaya FC menargetkan 2 amunisi asing ini sudah siap tampil pada laga perdana yang dijadwalkan pertengahan September mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Halaman venue voli Jakabaring Sport City, Minggu 24 Agustus 2025 dipenuhi sorak dan tawa masyarakat yang memadati arena. Mereka tak hanya datang untuk menonton, tetapi juga ikut meramaikan Festival Panjat Pinang 80 Batang yang digelar sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Festival ini bukan sekedar perlombaan, di balik peluh dan tawa, terselip semangat kebersamaan yang menyatukan warga. Tahun ini, sebanyak 80 pohon pinang disiapkan untuk kategori pria, ditambah 2 pohon khusus ibu-ibu, lengkap dengan hadiah menarik, seperti sepeda, peralatan masak, hingga perlengkapan rumah tangga. Untuk tahun depan harus lebih meledak lagi. Kategori pertama apa? Membuat orang gembira. Kedua, minim insiden. Ketiga, orang pulang bawa oleh-oleh. Hanya masalah akses masuk yang tidak boleh diisi oleh parkir. Iya, ini kita nak ajukan untuk jadi kalender nasional. Momen seru terjadi ketika tim peserta perempuan berhasil mencuri perhatian. Salah satunya Wiwi yang sukses menaklukkan pohon pinang setelah 3 kali mencoba. Keberhasilannya menjadi bukti bahwa perempuan pun mampu bersaing dalam tradisi yang identik dengan kekuatan ini. Iya banget, seneng banget. Karena jarang kan, ibu-ibu tuh paling pinang. Jadi antara 17 tahun ini luar biasa. Bagi panitia tuh cara dengan bukan laki-laki aja bisa, perempuan pun lebih bisa. Ada nama enggak dari timnya? Ada. Apa namanya? Queen of Pinang. Ibu-ibu tahun depan, mama support lagi. Bagaimana ke depannya nanti? Semoga ibu-ibunya lebih diperbanyak, akan lebih seru, akan lebih heboh kayak gitu. Acara diharapkan dapat masuk dalam karisma event Nusantara, sehingga Panjat Pinang menjadi bagian dari 101 event nasional, membawa tradisi meriah ini ke panggung yang lebih luas. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya Rubiansyah pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.